Assalamualaikum, saya Erlita dari kelas 4A dengan NPM 1810631050 Di sini saya akan mempresentasikan metode transportasi Vogels. Metode transportasi adalah suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk-produk yang sama di tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Alokasi produk ini harus diatur sedemikian rupa karena terdapat perbedaan biaya transportasi. Ada 3 macam metode dalam metode transportasi. Yang pertama, metode stepping stone, yang kedua metode Modi, dan yang ketiga metode FAM. Nah, untuk presentasi ini saya akan membahas metode transportasi Vogels atau FAM. Metode transportasi FAM atau Vogel adalah salah satu metode dalam transportasi untuk mencari solusi awal atau initial solution. Ada beberapa langkah-langkah yang harus diperhatikan untuk mengerjakan metode transportasi Vogel atau FAMS. Yang pertama, hitunglah selisih antara dua biaya terkecil dari setiap baris dan kolom. Itu dinamakan dengan biaya penalti. Yang kedua, pilih baris atau kolom dengan biaya penalti terbesar. Jika penalti pada baris atau kolom adalah sama, pilih biaya penalti yang memiliki biaya transportasi paling rendah. Yang ketiga, dari sel yang sudah dipilih, alokasikan jumlah barang sejumlah dengan biaya maksimum dan dari kapasitas maupun permintaan kolom atau baris. Dan yang terakhir adalah ulangi langkah-langkah di atas dengan menghilangkan baris atau kolom yang sudah terpenuhi hingga seluruh permintaan dan kapasitas terpenuhi. Setelah kita mempelajari apa tujuan dari metode transportasi Vogels dan kita sudah mengetahui langkah-langkah bagaimana cara menyelesaikan metode transportasi Vogels, mari kita lihat contoh soal di bawah ini. PT Slamet Sentosa adalah pabrik yang berjalan dalam bidang tekstil. PT Slamet Sentosa akan mendistribusikan barang-barang yang diproduksinya ke 3 pabrik, yaitu pabrik A, pabrik B, pabrik C. Di bawah ini merupakan data-data mengenai kapasitas-kapasitas dari pabrik, serta permintaan-permintaan dari kota-kota yang menjadi target pemasaran PT Slamet Sentosa. Nah, bisa kita lihat bahwa dari pabrik A akan didistribusikan ke Bali, Surabaya, dan Pekanbaru. Pabrik B pun akan mendistribusikan ke Bali, Surabaya, dan Pekanbaru. Begitupun untuk pabrik C. Lalu di sini ada kapasitas. Kapasitas itu adalah seperti yang sudah kita pelajari pada tujuan dari metode Vogels ini, bahwa pabrik A akan mendistribusikannya ke 3 kota ini dengan kapasitas 1000 unit. Untuk pabrik B dia 1500 unit, pabrik C dan 500 unit. Nah, untuk Bali dia memiliki 750 unit, Surabaya dia permintaannya 1000 unit, dan Pekanbaru dia permintaannya 1250 unit. Nah, jika kita jumlahkan kapasitas ini dari pabrik A, pabrik B, dan pabrik C, itu berjumlah 3000 unit. Lalu untuk permintaannya, jika kita jumlah dari 750 unit, 1000 unit, dan 1250 unit, itu menghasilkan 3000 unit. Nah, sekarang bantu PT Slamet Sentosa untuk menentukan biaya transportasi dan pengiriman barang-barang dengan metode Vogels. Hal pertama yang harus kita cek itu adalah baris. Lalu baris, selalu kita cek bagian kolom. Nah, untuk menceknya itu adalah kita cari 2 angka terkecil dari baris, yaitu 6 dan 4. Selisih dari 6 dan 4 itu adalah 2. Maka kita tulis 2 di sini. Kemudian pabrik B itu 2 angka terkecilnya itu adalah 4 dan 3. Selisih dari 4 dan 3 adalah 1. Lalu yang pabrik C
itu dua angka terkecilnya adalah 8 dan 7, maka dia 1. Setelah kita mencek baris, kita cek bagian kolom. Nah, dua angka terkecilnya adalah 6 dan 4. Selisih dari 6. Nah, selisih dari $6 dan $4 itu adalah 2. Lalu kita tuliskan di bawah sini. Lalu untuk Surabaya, dua angka terkecilnya itu adalah ada 8 dan 8. Nah, bisa kita gunakan yang mana saja. Maka 8 dikurang 3 itu adalah 5. Selanjutnya 8, 4, 7. Dua angka terkecilnya itu adalah 7 dan 4. Selisihnya adalah 3. Nah, setelah kita mencek baris dan kolom, kita cari angka yang paling besar, yaitu 5. Nah, maka 5 ini untuk baris yang Surabaya akan kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, karena materi Vogels itu adalah materi transportasi yang mencari nilai minimum, dari Surabaya ini kita lihat yang paling minimum itu adalah 3. Maka kita akan mengerjakan yang bagian ini. Nah, setelah itu kita perhatikan bagian permintaan di kolom Surabaya dan kapasitas di baris pabrik B. Nah, kapasitasnya itu adalah 1.500 unit dan permintaannya 1.000 unit. Kita harus mencari nilai yang ada di sini. Nah, kalau kita ingin menaruh dia 1.500 unit, bagian kapasitas ini akan terpenuhi, tapi permintaan di Surabaya itu hanya 1.000 unit. Nah, agar tidak melebihi 1.000 unit dan melebihi 1.500 unit, kita bisa mengisi kolom ini dengan 1.000. Nah, karena dia permintaannya sudah habis, maka kita beri strip di sini dan di sini. Selanjutnya, karena sudah kita temukan, kita ulang lagi mencek baris dan juga kolom. Nah, di sini kan sudah habis, maka selisihnya dua angka terkecil itu adalah 6 dan 4, yaitu selisihnya 2. Kan? Lalu yang kedua ini 4 dan 8 memiliki selisih 4. 9 dan 7 selisihnya adalah 2. Nah, setelah kita mencek baris, kita sekarang mencek kolom. Ada 6, 4, 9, dua angka terkecilnya adalah 6 dan 4, maka selisihnya itu adalah 2. Lalu ini 8 dia sudah habis karena tadi dia sudah permintaannya sudah penuh di bagian sini. Lalu kita cari ini 7, 8, 4, selisihnya 7 dan 4 karena dia terkecil maka dia 3. Nah, selanjutnya kita cari mana yang paling besar. 2, 4, 2, 3, dan 2. Nah, yang paling besar itu adalah 4. Nah, selanjutnya, karena 4 ini ada di sini, maka ini yang akan kita kerjakan terlebih dahulu pabrik B. Karena di Surabaya itu dia sudah mengisi 1.000, dan di Bali dia permintaannya 750 unit dengan kapasitas 1.500, maka kita mengisinya dengan 500 karena dia sudah terisi di sini 1.000. Jadi kita tidak bisa mengisi dengan 1.500 ataupun 750. Nah, sudah seperti ini kita tentukan lagi untuk mencek baris dan juga kolom. Di sini dia 6 dan 4. Berarti dia selisihnya adalah 2. Di sini dia berarti ini sudah penuh ya, karena kapasitasnya 1.500 ini sudah terisi pada pabrik B untuk dikirim ke Bali dan juga Surabaya. Nah, ini berarti strip. Lalu ini ada 9 dan juga 7. 9 dengan 7 adalah 2. Selanjutnya kita cek untuk kolom. Ada 6 dan juga 9, yaitu 3 selisihnya. Lalu ini sudah penuh. Ini ada 7 dan 4, yaitu selisihnya adalah 3. Nah, dari angka ini mana yang paling
besar angkanya, ada 2, 2, 3, dan 3. Nah, tetapi 3-nya ini ada yang kecil. Balik lagi, untuk menentukannya itu sesuai dengan tujuan dari metode transportasi ini, Vogels, yaitu mencari nilai yang paling kecil. Ada 6, 4, 9, dan 7. Nah, yang terkecil itu adalah untuk pabrik A di Pekanbaru, maka kita akan selesaikan yang ini terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan mengisi di kolom yang ini. Karena dia memiliki kapasitas 1000 unit dan permintaannya 1250 unit, maka kita bisa menuliskannya dengan 1000 unit. Kenapa kita tidak menuliskan 1250 unit? Karena kapasitas dari pabrik B untuk dikirimkan itu adalah 1000 unit. Maka ini akan bermasalah di kapasitas kalau kita buat 1250. Untuk permintaan dia sah-sah saja. Tapi di sini kita perhatikan lagi bahwa kapasitas ini hanya 1000. Nah, setelah kita kerjakan ini, kita cek lagi barisnya. Yaitu ini sisa, maka ini udah berarti sudah full ya, karena kapasitasnya sudah habis di Pekanbaru. Nah, selanjutnya kita cek baris dan juga kolomnya. Ini dia sudah full. Lalu ini juga sudah full. Ini ada 9 dan 7. 9 dengan 7 selisihnya adalah 2. Lalu kita cek kolom. Ini berarti tinggal 9, pas 9. Ini sudah full. Ini 7. Nah, yang paling besar itu 2, 9, dan 7 itu adalah 9. Maka kita cek yang ini terlebih dahulu. Nah, karena di sini dengan permintaan 750 dan kapasitas 500, tapi di kolom ini sudah terisi 500, maka kita tidak bisa mengisinya 750. Maka dia harus kurang dari 500. 750 kurang 500 itu adalah 250. Nah, ini sudah terisi penuh. Di sini dia masih kosong, maka 500 dikurang 250, kita isi di sini 250. Nah, ini sudah selesai. Sekarang bisa kita jumlahkan. Untuk pabrik A itu 1000 dengan kapasitas 1000. Pabrik B 500 tambah 100 itu 1500. Pabrik C 250 ditambah 250, 500 unit. Untuk kolomnya 500 tambah 250 adalah 750 unit. Untuk Surabaya dia 1000 unit, dan Pekanbaru dia ada 1250 unit. Setelah kita sudah menentukan ininya semua, maka sekarang karena soalnya untuk menentukan biaya transportasi dan pengolasian pengiriman barang-barang dengan materi metode Vogels, maka kita harus menentukan pengolasian pengiriman barang-barang. Nah, bisa kita perhatikan bahwa pabrik A dia mengirim hanya ke Pekanbaru dengan biaya per unit itu adalah $4. Maka 1000 unit dikali dengan $4 itu adalah $4000. Lalu pabrik B dia mendistribusikan ke Bali dan juga ke Surabaya. Maka kita kalikan Bali itu dengan biayanya per unit $4. Karena dia mengirim 500, maka 500 dikali $4 itu adalah 2000. Lalu untuk Surabaya dia mengirim 1000 unit dengan biaya per unitnya itu $3. Maka biaya yang harus dibayar itu adalah 3000. Untuk pabrik C dia mengirim ke Bali dan juga ke Pekanbaru. Untuk ke Bali dia mengirim 250 unit dengan biaya transportasi 9. Maka yang harus dibayar itu adalah 1250. Untuk Pekanbaru dia mengirim 250 unit dengan biaya transportasi $7. Maka yang harus dibayar adalah 1750. Nah, total biaya transportasi PT Selama Sentosa yang harus dibayar itu adalah $13.000. Sekian presentasi dari saya.
Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah-salah kata. Terima kasih.